Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini dengan NIM 22042063 dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, 2, 3, dan 5. Yang pertama yaitu materi dari kelompok 1, di mana filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Filsafat penelitian merupakan landasan berpikir mendasar yang membentuk cara seorang peneliti memahami, mendekati, dan menafsirkan realitas yang diteliti. Sebelum seorang peneliti memutuskan metode apa yang akan digunakan, ia sesungguhnya sudah berpijak pada suatu keyakinan filosofis tertentu tentang hakikat dunia dan cara mengetahuinya. Yang pertama yaitu ontologi, hakikat realitas dalam penelitian; epistemologis, cara memperoleh pengetahuan; dan aksiologi, nilai dan manfaat penelitian. Hubungan filsafat dengan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ontologi, apa yang diteliti; epistemologi, bagaimana mengetahuinya; dan yang ketiga yaitu aksiologi, apa nilai peneliti; dan yang keempat metodologi, bagaimana desain penelitian. Paradigma penelitian, pengertian dan konsep dasar. Menurut Neumann 2014 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai kerangka konseptual yang secara menyeluruh menentukan bagaimana seseorang peneliti melihat permasalahan sosial, memilih metode yang tepat, dan menginterpretasikan temuan penelitiannya. Ada 3 paradigma utama yang saling melengkapi. Yang pertama, positivistik, mengutamakan objektivitas, pengukuran, dan generalisasi. Yang kedua, interpretatif, menekankan makna, konteks, dan pemahaman mendalam. Yang ketiga, kritis, berfokus pada emansipasi, transformasi sosial, dan pembangkaran relasi kekuasaan. Pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu, jika setiap paradigma memiliki dasar ontologis dan epistemologi yang berbeda, apakah kebenaran universal dalam penelitian ilmiah masih dapat dicapai? Selanjutnya untuk materi kelompok 2 tentang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Masalah penelitian merupakan unsur fundamental dalam kegiatan ilmiah karena menjadi titik awal dilakukan suatu penelitian. Menurut Fathur Rashid, masalah penelitian pada dasarnya merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dengan demikian, masalah muncul ketika realitas tidak mampu memenuhi standar atau teori yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang melahirkan masalah penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu kesenjangan realitas, kesenjangan teori dan praktik, kesenjangan empiris, kesenjangan penelitian. Peran masalah penelitian dalam kegiatan ilmiah antara lain yaitu menentukan arah dan fokus penelitian, menjadi dasar dalam merumuskan tujuan penelitian, mengarahkan pemilihan metode dan teknik analisis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Kriteria perumusan masalah. Yang pertama, dapat dijawab secara komprehensif. Yang kedua, mengidentifikasi variabel dan hubungan. Yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Dan yang keempat yaitu disusun dari latar belakang dan mengarah pada tujuan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti setelah penelitian dilakukan. Jenis-jenis tujuan penelitian berupa tujuan deskriptif, tujuan eksplanatif, dan tujuan prediktif. Pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu, bagaimana penelitian dapat memastikan bahwa masalah penelitian yang dirumuskan benar-benar mencerminkan realitas yang ada, bukan sekedar asumsi peneliti semata. Selanjutnya materi untuk kelompok 3 tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Tinjauan pustaka adalah dasar untuk memahami keadaan pengetahuan saat ini di bidang tertentu dan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama dalam penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memahami penelitian yang telah dilakukan dalam bidang yang relevan.
Yang kedua, menemukan kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, membangun landasan teoritis yang kuat guna mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jenis-jenis tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka naratif. Yang kedua, tinjauan pustaka sistematif. Yang ketiga, meta-analisis dan metasinteksis. Kerangka pemikiran, menurut Trojip et al. 2015 dan Lester 2005 menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu panduan yang membantu peneliti dalam pemilihan jenis data yang sesuai untuk dikumpulkan dalam penelitian. Hipotesis. Hipotesis penelitian adalah alat penting untuk melakukan penelitian yang sukses dan mendapatkan hasil yang akurat. Jenis-jenis hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Pertanyaan untuk kelompok 3 yaitu, apakah hipotesis masih dapat dianggap valid jika tidak didukung oleh tinjauan pustaka yang kuat dan kerangka pemikiran yang jelas? Selanjutnya, materi kelompok 5 tentang teknik menguji validitas dan reliabilitas data penelitian. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jenis-jenis validitas utama yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria. Reliabilitas. Reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan peneliti. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan skor yang sama atau hampir sama apabila digunakan berulang kali pada objek yang sama dalam kondisi yang serupa. Pertanyaan untuk kelompok 5 adalah, apakah uji validitas dan reliabilitas benar-benar menjamin keakurat data atau hanya formalitas metodologis? Sekian penyampaian materi dari saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.